kalian teman-teman Scorpio ya, Aprilnya udah dateng, April telah tiba, April telah tiba. Di April ini ya buat kalian suka ngerjain orang lain ya di awal-awal April ada April Mop ya. Tapi aku gak akan ngerjain kalian teman-teman ya. Tapi yang jelas aku bakalan bacain sesuatu hal ya untuk kalian di bacaan bulanan ya, monthly reading untuk kalian semua teman-teman Scorpio dimanapun kalian berada. So ya, you guys ya, cross watchernya Scorpio ataupun yang iri dengki sama Scorpio ataupun teman-teman yang mau kepo-kepo tentang Scorpio, yuk segera mari mendekat kemarilah ya. Jangan cuma di channel ini aja teman-teman, tapi juga channel lainnya dari Oracle Card Indonesia, ada Oracle Card Indonesia Soul Story dan juga ada Oracle Card Indonesia Sound Healing. Subscribe, like, share ke teman-teman yang memang membutuhkan. Apalagi di channel Oracle Card Sound Healing ya, itu ada afirmasi-afirmasi positif yang bisa kamu dengarkan setiap hari teman-teman ya. Dan harapannya ada perubahan-perubahan yang signifikan atau perubahan ke arah yang jauh lebih baik untuk hidup kamu ya. Oke, teman-teman yang mau private reading berbayar, Oracle Card Indonesia kalian boleh kontak ke email ada di oraclecardindonesia@gmail.com ya, cuman kunci berlaku, dan juga ada nomor WhatsApp ya yang tertera di deskripsi ataupun di bio ya di Oracle Card Indonesia. Di sana ada teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kalian bingung-bingung dan sebagainya, kalian boleh tanya aja ya di komentar, nanti pasti bakalan dibales ya. Oke, yuk kita baca buat Scorpio di bulan April ini. Ada apa sih ya? Kenapa sih ya? Kita lihat teman-teman. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Kita bakalan lihat nih teman-teman ya secara overall di bulan ini seperti apa. Lalu untuk keuangan, kesehatan, lalu juga untuk love reading ya, kita bakalan lihat seperti apakah ini ya. Overall dulu ya, secara overall seperti apa sih? Woi. Wow ya, kamu bakalan sibuk banget teman-teman ya. Bakalan sibuk banget, pekerjaan kamu bakalan banyak banget ya, sangat banyak sekali. Lagi padat-padatnya ya, kerjanya lagi sibuk-sibuknya ya, dan sampai akhirnya kamu agak tidak peduli dengan diri sendiri ya. Hati-hati ya teman-teman ya, hati-hati buat kesehatannya kamu ya. Karena kalau misalkan kamu ya kerja terus-terusan ya, kerja buat apa sih ya, katanya sih buat cari duit ya, tapi buat senang-senang, tapi malah sakit, malah tepar gitu kan, malah nggak bisa senang-senang teman-teman ya. Ya, ada potensi-potensi juga pekerjaan banyak, dan pekerjaan ini juga ada yang bisa jadi keluar kota ya, karena ada cerita Jupiter ya teman-teman ya. Jadi ini tentang perjalanan jarak jauh yang akan ditempuh ya di bulan April ini. Ada potensi seperti itu, kerja mungkin tentang hal-hal yang kaitannya dengan pekerjaan bisa jadi ya teman-teman. Dan ada sih bantuan dari orang yang gak disangka-sangka ya, ada juga yang muncul di bulan April ini. Tapi nanti kita bakalan lebih detail lagi ya untuk masuk ke love reading dan lain-lain sebagainya ya, seperti itu. Lalu ada cerita perjalanan jarak jauh ya, tadi udah hal-hal yang kaitannya dengan pekerjaan, dengan pendidikan ya, ini ada juga ya. Ada perasaan-perasaan kehilangan harapan ada ya di bulan ini, mungkin karena sudah melakukan sesuatu hal tapi mungkin hasilnya nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Tapi ya ingat untuk apa sih ya, untuk bersyukur teman-teman ya, karena sebenarnya mungkin memang bulan ini adalah bulan yang baik untuk kamu upgrade skill, upgrade ilmu pengetahuannya kamu ya, masa-masa yang sukses banget untuk pekerjaan ataupun pembelajarannya kamu ya di bulan ini teman-teman. Asalkan ya tidak disertai dengan pikiran-pikiran yang tidak perlu ya. Ada cerita illusion Neptunus ya. Neptunus ini adalah cerita mengenai suatu hal yang kaitannya dengan penantian juga bisa ya teman-teman ya. Jadi kadang orang menanti sesuatu hal tapi kebaperan dan akhirnya berpikir yang enggak kayak gitu. Ya jangan ya, hati-hati terjebak ilusi-ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri. Karena apa? Karena itu enggak nyata teman-teman ya. Yang dihadapin sekarang aja, ini sekarang yang nyata gitu ya. Dan alam semesta ini enggak akan memberikan sesuatu hal yang enggak sesuai dengan apa ya, kayak apa yang kita lakukan teman-teman ya. It's called compensation ya, kompensasi ya dari suatu hal yang kita lakukan.
dan masing-masing orang akan mendapatkannya berbeda sesuai dengan porsinya. Jadi kalau misalkan kamu melakukan hal-hal yang A gitu ya, kamu bakalan dapat A juga, tapi mungkin dalam bentuk yang lain ya. Ini juga bisa ya kayak gitu. Jadi pekerjaan lagi hektik-hektiknya banget ya. Ada banyak hal yang perlu dilakukan dan kesempatan untuk belajar ini juga tinggi teman-teman ya. Tapi kesempatan untuk banyak pikiran juga tinggi juga gitu ya. Ya. Oke ya, ini buat secara overall akan kurang lebih seperti ini. Nah, kita bakalan lihat untuk keuangan kamu yuk. Keuangan dulu ya. Keuangan atau kesehatan dulu guys ya. Keuangan deh. Keuangan dulu kita lihat seperti apa. Seperti kamu. Oke, keuangan. Oke. Kalau kita lihat di sini secara keuangan ya, apa yang perlu dilakukan atau apa yang kayak prediksi lah ya seperti itu. Keuangan bagus sih sebenarnya ya di bulan ini teman-teman ya. Ada banyak sekali peluang-peluang atau tawaran-tawaran yang mungkin bisa kamu pertimbangkan teman-teman. Ada banyak banget, jadi tenang ya, ada banyak hal baik yang bakalan kamu dapatkan ya. Nggak tentu uang ya teman-teman ya, tapi tawaran-tawaran dari hal-hal yang mungkin bisa dijadikan tambahan-tambahan secara materi ya, seperti itu. Dan ingat, buat apa melepaskan yang namanya kekhawatiran. Yang namanya orang yang nggak punya uang pasti khawatir. Orang nggak punya kerjaan juga pasti khawatir ya kan. Ya, belum tentu ya kalau orang nggak punya kerjaan tapi duitnya banyak ya kan. Kayak dia less khawatirnya bukan karena duit, karena mungkin khawatirnya hal-hal yang lain ya teman-teman, itu juga bisa. Jadi ya, lepaskan keraguan-keraguan ya, karena kalau misalkan kita masih ragu ya, rezeki mau masuk juga ragu-ragu teman-teman ya, kayak gitu. Lalu juga ingat kalau misalkan kita punya pun ya, kadang orang menunggu yang namanya bersedekah itu menunggu punya duit dulu atau punya lebih atau punya apa ya, padahal sebenarnya nggak perlu sih. Kita memberi bukan berarti harus memberikan segala macam miliknya kita atau apa gitu kan, sampai kita nggak bisa makan, sampai besok kita nggak bisa ngapa-ngapain, enggak ya. Secukupnya ya, yang menurut kita masih dalam bentuk yang kayak aman dan lain-lain sebagainya. Karena apa? Karena kita udah dikasih sama alam semesta itu udah luar biasa banget loh teman-teman, tapi kadang kita lupa gitu kan untuk menyisihkannya ya, sedikit saja dari penghasilannya kita. Nah, ini juga jangan teman-teman, karena ya kalau sebisa mungkin kita masih bisa yang namanya melakukan karma baik ya, why not sih ya, kenapa tidak gitu ya, seperti itu. Dan kalaupun ada hal-hal yang memang terjadi di luar dari prediksinya kamu atau membuat kamu jadi jatuh, terpuruk atau merasa seperti apa ya kan, ya jangan teman-teman ya. Karena apa? Karena setiap orang tuh boleh punya respon gitu, artinya memilih gitu, tapi dia juga punya pilihan untuk punya respon seperti apa. Ketika kita jatuh, ketika kita terpuruk, ketika kita depresi ya, kita punya pilihan untuk apa? Satu, tetap tidur aja, yang gak usah bangun-bangun ya. Yang kedua, ya, melakukan segala sesuatu hal untuk bisa bangkit lagi. Yang ketiga, menunggu uluran tangannya orang, dan ada banyak lagi teman-teman. Nah, versi yang jadi pemenang ketika kita jatuh, ketika kita depresi, ketika kita merasa kita gak punya apa-apa ya, itu adalah apa sih ya, menyadari bahwa apa namanya manusia ya, manusia adalah tempat di mana kita belajar gitu kan, di mana tempat kita tahu yang namanya buruk itu kayak gimana, baik itu seperti apa, gagal itu seperti apa, berhasil itu seperti apa. Dan ya, ketika kita berani dan mampu mengambil suatu keputusan atau pilihan-pilihan di mana mungkin pilihan itu gak sesuai nantinya ya, dan kita tetap bisa bertanggung jawab atas resiko yang mungkin hadir atau mungkin muncul dari pilihannya kita, itu adalah orang yang sangat hebat sekali ya, seperti itu. Ini untuk keuangan kamu teman-teman di bulan April ini. Sekarang kita akan menuju ke kemana kita ya. Kita akan menuju ke kesehatan kamu. Yuk, kesehatan seperti apa? Kesehatan, woi
ya ini lebih ke kesehatan secara jiwa nggak sih ya kan? Emotion teman-teman ya, untuk kesehatan kamu ya diingetin buat apa sih, untuk nggak yang namanya hanya kejar keinginan kamu tapi lupa sama kesehatan ya. Jangan semena-mena lah sama badan gitu kan, karena apa sih, badan kamu tuh cuman punya kamu doang teman-teman ya, nggak punya orang lain, nggak punya tetangga pula gitu kan ya. Jadi ya sayangi diri teman-teman ya, sayangi diri, rubah pola hidup yang nggak baik ya, supaya apa sih, bukan karena nggak jatuh sakit, bukan supaya tidak jatuh sakit, tapi karena memang ya menyayangi diri adalah bagian dari mengerti diri, bagian dari menjaga diri ya, seperti itu. Jadi sehat jiwa, raga, pikiran ya, eh, segala sesuatunya itu connected teman-teman. Kalau pikiran kamu sakit, badannya juga pasti ikutan sakit. Kalau jiwa kamu sakit ya semua juga ikutan sakit ya, seperti itu. Jadi kompleks ya kalau kita bicara tentang kesehatan, kita bicara tentang cara pola makan, pola tidur, pola pikir dan lain sebagainya ya, itu bakalan kompleks banget ya. Jadi calm down ya, emosi-emosi juga bikin kita juga sakit ya, secara mental akan mempengaruhi secara jiwa atau badan itu seperti apa. Jadi kadang ada orang yang banyak ya riset-riset yang mengembangkan tentang psikosomatis ya. Psikosomatis ini gitu kan, jadinya apa gitu kan, pengaruhnya apa dan kayak gimana, itu juga ada gitu loh teman-teman ya. Jadi memang agak-agak membutuhkan pengetahuan lagi ya teman-teman. Ketika kita melepaskan masa lalu, energi kita juga bakalan jadi lebih baik ya. Ada orang-orang dengan breast cancer gitu kan, kanker payudara dan lain sebagainya ya, problem-problem yang kaitannya dengan dendam, problem-problem yang kaitannya dengan sakit hati dan sebagainya, yang kaitannya dengan lawan jenis teman-teman ya. Ini ada semua teman-teman, ada semua secara psikosomatis apa, lalu penyebabnya apa ya, emosi-emosi yang dirasakan apa, afirmasi positifnya apa. Nanti aku bakalan unggah juga ya di sound healing ya. Jadi buat kamu beberapa ya, dengarkan ya, buat teman-teman yang mungkin lagi sakit banget ya, lagi butuh bantuan, lagi benar-benar ingin sembuh ya tapi masih bingung caranya kayak gimana, silahkan kalian dengarkan Oracle Card Indonesia Sound Healing ya. Oke, teman-teman, ini buat kesehatan kamu ya. Sekarang kita bakalan lihat untuk setelah kesehatan, love reading ya. Love reading kita bakalan bagi jadi 3 nih teman-teman ya. Buat kamu yang jomblo, buat kamu yang have relation, dan juga buat kamu yang have complicated relation ya. Yang jomblo dulu yuk, yang jomblo. Kayak happy banget ya ngomongin jomblo ya. Ya jomblo, sini blo. Sini blo. Ayo sini teman-teman yang memutuskan untuk sedang sendiri ya. Fokus dulu yuk ke diri yuk teman-teman ya, ke pekerjaan ya, ke keluarga ya kan, seperti itu. Ini kartu ibu nih muncul terus ya kan ya. Buat kamu nih fokusnya mah keluarga dulu yuk ya, keluarga dulu yuk. Buat kamu yang lagi single lajang ya, dari karena sudah pernah berpasangan dengan seseorang ya, komit dulu yuk teman-teman ya. Komitnya kenapa? Komit ke apa yang kamu mau lakukan terlebih dahulu ya. Sekarang ini akan jauh lebih bagus kalau misalkan kamu punya rencana jangka panjang ya, yang bisa diaplikasikan ya teman-teman ya. Tentunya ini fokusnya ke orang tua dulu ya, ke orang tua. Lalu juga hubungan diperbaiki. Kalau misalkan kamu adalah seorang anak ya, hubungan diperbaiki dengan orang tua teman-teman ya. Seperti ini ya, oke sih ya. Fokus dulu sama pekerjaan, karena ini ada cerita-cerita juga ada perjalanan jarak jauh ya untuk kamu ya yang sedang jomblo, entah itu jomblo lagi single ya, atau sudah pernah menjalin suatu komitmen dan lepas ya. Seperti itu, jomblo lagi kan sekarang, jadi single lagi. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Ini fokusnya ke keluarga dulu atau memperbaiki hubungan dengan keluarga ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk kamu yang have relation ya dengan seseorang, mungkin sudah punya pasangan ya, istri, suami dan lain-lain sebagainya, kita bakalan lihat ya.
Kartu ini keluar lagi ya. Kartu ini keluar lagi. Oke, bicara teman-teman ya, karena kalau kita nggak bicara dan kita nggak apa adanya dalam suatu hubungan ini bakalan jadi fake dan bakalan jadi luka ya. Masing-masing terluka, kamunya terluka dan dia terluka. Ingat, pasangan kamu bukan dukun, pasangan kamu tuh bukan paranormal ya, yang harus ngerti isi hati kamu tuh kayak gimana, menebak-nebak harus yang namanya prediksi dan sebagainya itu capek dan melelahkan ya. Melelahkan teman-teman ya. Jangan juga melihat yang namanya apa sih, kayak rumput tetangga tuh lebih hijau ya. Ya hijau, kita nggak tahu aja kalau rumputnya tuh sintetis apa enggak gitu kan. Di dalam rumput yang hijau itu kadang juga ada kotorannya ya kan ya. Jadi cuman kelihatan indah di luaran aja gitu, yang kalau kita deketin juga banyak ya. Nggak ada yang namanya rumah tangga nggak ada masalah. Nggak ada sebuah hubungan yang nggak ada masalah teman-teman ya. Ada, pastinya ada, tergantung dari cara kita menjembatani masalah-masalah tersebut itu kayak gimana, perbedaan-perbedaan tersebut itu seperti apa. Karena sejatinya yang namanya pasangan, aku dan kamu itu jelas definitely berbeda ya. Dari keluarga juga berbeda, dari orang tua juga berbeda. Tentunya pola asuh dan lain-lain sebagainya, lingkungan itu juga mempengaruhi kita gedenya itu kayak gimana. Nah, kalau kita ketemu masing-masing, aku dan kamu ketemu ya, itu kita sama-sama membawa ya luka masing-masing, budaya masing-masing ya, perbedaan masing-masing yang mengakibatkan ya kita pasti mungkin perang luka, perang trauma, perang apa gitu kan, sehingga kalau kita nggak sama-sama terbuka ya dua-duanya, ini bakalan jadi sesuatu hal yang menyeramkan ya kan. Berantem, fight terus ya, ngomel-ngomelan, bahkan ada yang lebih ekstrim ya, tonjok-tonjokan, pukul-pukulan, ada juga yang jauh lebih ekstrim, bunuh-bunuhan teman-teman. Nah ini kan juga sudah nggak bener ya kan, seperti itu. Awalnya dari apa sih? Bicara, karena selamanya persepsinya kita tuh beda. Jadi dan gak harus disama-samain gitu loh teman-teman ya, tapi diterima, menerima perbedaan ya. Oke ya, ini untuk yang kamu yang have relation. Nah, sekarang kita akan menuju ke kamu yang punya relasi ya, tapi kompleks atau complicated. Kita lihat ya, ada ego. Ada ego, cinta jangan kau lari. Kompleks ya, jadi kalau satu aja nggak habis gitu, gimana kalau banyak gitu ya. Kalau kamu nggak mau kehilangan ya yang namanya orang, apalagi kalau misalkan orang tersebut ngasih harapan ke banyak orang gitu kan, kalian LDRan gitu, terus abis gitu harapan-harapan palsu ini ada beberapa ya teman-teman ya. Jadi ego sendiri ya, ini adalah jangan ya memiliki banyak hubungan cinta sekaligus. Kalau satu aja repot, gimana dua, gimana tiga, gimana empat, gimana lima gitu loh ya. Jangan memberikan harapan, walaupun mungkin kadang ada ya tipikal orang yang kayak begitu, ngeselin banget ya, bilang gini, aku kan gak ngasih harapan gitu, dia aja sendiri yang berharap, come on gitu kan ya. Celah itu nggak akan muncul kalau kita nggak akan memberi celah gitu loh teman-teman. Jadi ya ini yang namanya perkataan, perbuatan ya, ini perlu dijaga, apalagi kalau misalkan kamu sudah punya pasangan. Atau kalaupun kamu yang single pun gitu kan, jangan sampai bikin orang-orang sekitar kamu itu jadi berantem hanya gara-gara satunya merasa dikasih harapan, satunya merasa di PHP, satunya merasa apa gitu. Jangan teman-teman ya. Karena apa? Karena karma itu nanti jatuhnya benar-benar menyakitkan kalau kayak gitu caranya ya. Nah, yang lagi LDRan juga ya, komunikasi juga dijaga dengan baik teman-teman ya. Sosok-sosok yang kaitannya dengan maskulin ya, sosok maskulin ya. Kalau misalkan kamu berpasangan dengan seseorang lalu tiba-tiba sosok maskulin ini tidak setuju dan sebagainya, ataupun ini menimbulkan masalah ke depannya, nanti pertimbangkan baik-baik ya. Pertimbangkan baik-baik. Oke ya teman-teman, ini yang ke selanjutnya love reading yang complicated ya. Kita bakalan lihat sekarang ini untuk ya hal-hal baik yang mungkin terjadi ya dalam kehidupan kamu, yang mungkin kamu juga udah tunggu-tunggu ya teman-teman ya. Kita lihat nih, kita lihat, tunggu, kita kembaliin dulu nih biar rapi. Ya,
Oke, kita lihat untuk hal-hal baik, keberuntungan, keajaiban yang mungkin hadir atau muncul dalam kehidupan kamu ya di bulan ini. Oke. Feel my heart beat, let me see. Ada peluang-peluang atau tawaran-tawaran yang bakalan hadir ya, peluang-peluang yang kamu tunggu-tunggu, tawaran-tawaran yang mungkin selama ini kamu harapkan teman-teman. Dan juga ada keadilan yang kemarin-kemarin mungkin jadi masalah atau sandungan buat kamu ya, yang kamu harapin teman-teman ya, akhirnya ya kan, akhirnya ya kamu dapat keadilan dari sana, dari sebuah situasi yang mungkin kamu alami. Ini bisa saja terkait banyak hal ya teman-teman ya, dalam hubungan juga bisa ya, dalam pekerjaan juga bisa ya. Contoh kalau misalkan kamu punya pasangan nih ya, selama ini kamu sudah merasa memberikan yang terbaik ya, mendengarkan pasangan dan lain sebagainya, ya tiba-tiba di bulan ini gitu kan ya, dia tiba-tiba memberikan hal-hal yang terbaik gitu ya, sesuai dengan apa yang kamu inginkan ya, sesuai dengan apa yang sudah kamu lakukan selama ini, dan juga dia mendengarkan kamu. Ya hujannya deras lagi ya. Seperti itu. Nah, ada lagi teman-teman ya, cerita-cerita creation ya. Hal-hal baik yang mungkin terjadi adalah hal mungkin kamu sangka selama ini nggak baik tuh ternyata jadinya baik. Yang ternyata pikiran-pikiran kamu yang tadi di awal ya ada illusion ya teman-teman ya, ternyata segala sesuatu itu terjadi kebalikan dari apa yang kamu takutkan selama ini. Jadi cuman pikiran kamu aja gitu ya, aslinya sih nggak nyata gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Oke, right. Ini buat keberuntungan atau hal-hal baik yang mungkin kamu dapatkan ya di bulan ini teman-teman. Nah, kita bakalan lihat untuk hal-hal yang perlu dicegah ya, potensi-potensi dari hal-hal yang perlu dicegah. Kita lihat. Oh, ada perubahan-perubahan yang mungkin terjadi nih teman-teman ya. Ada perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Nah, perubahan seperti apa ya? Perubahan yang mungkin kurang baik ya teman-teman ya, menuju ke arah memburuk lah gitu ya. Di berbagai macam hal ya, terutama kalau misalkan dilihat di sini di pekerjaan dan hubungan teman-teman ya. Pekerjaan dan hubungan. Lalu juga hal lain yang perlu kita cegah ya, atau kita bisa kayak mensiasati gitu ya, tentang tentang pengkhianatan dari orang yang kamu percaya selama ini ya. Jadi mungkin saja perubahan-perubahan ini terjadi karena adanya pengkhianatan ya, pengkhianatan yang terjadi dari orang-orang yang kamu benar-benar percaya teman-teman. Dan juga ada hambatan atau ujian ya, ada kartu power di sini ya, ada hambatan, ada pihak-pihak yang membatasi, ada kabar-kabar yang kurang menyenangkan. Nah, caranya gimana ya? Bersiap dengan perubahan-perubahan tersebut ya, namanya juga hidup ya kan, gak ada yang namanya hidup itu gak dinamis ya, manusia aja dinamis guys ya gitu, apalagi perubahan apalagi hidup ini gitu ya. Hidup ini terasa jaya. Saran buat kamu ngadepin bulan ini apa ya? Kita coba lihat di sini ada freedom. Sebenarnya teman-teman, yang membatasi diri kita sendiri itu siapa sih? Ya diri kita sendiri ya. Tidak lain dan tidak bukan adalah diri kita sendiri. Jadi ya, bulan ini ya belajar mendengar, karena ya kalau menurut egonya kamu sendiri ya, dan kamu yang membatasi dirimu sendiri ya, itu bisa jadi hal yang gak baik gitu kan. Belajar mendengar, karena apa yang menurut kita benar tuh belum tentu menurut kita benar ya. Sebenarnya yang membatasi diri kita sendiri adalah diri kita sendiri, bukan orang-orang lain gitu kan ya. Oke, set you free ya, tidak dengan batasan. Membebaskan diri itu bukan seenak-enaknya lalu melakukan gitu kan apapun yang ingin kamu lakukan tuh, enggak teman-teman. Tapi membebaskan diri dari batasan-batasan yang kamu miliki selama ini. Contoh, nanti kalau kayak gini aja ya gitu. Nanti kalau gini nanti pasti kayak gini ya, belum tentu teman-teman ya, belum tentu ya. Lalu juga bangkit kalau ada cobaan, ada ujian, itu bukan karena alam semesta tuh gak sayang sama kamu, tapi justru ya itu adalah sebuah proses, serangkaian proses mendewasakan. Begitu percayanya alam semesta ini sama kamu teman-teman ya.
Seperti itu. Bangkit ya. Lakukan saja yang terbaik yang bisa kamu lakukan teman-teman ya. Karena apa? Karena ya yang penting kamu menyenangkan diri kamu sendiri ya. Karena ketika kita pingin banget yang namanya menyenangkan orang lain, sukses untuk orang lain ya, sukses untuk keluarga dan lain-lain sebagainya, justru di saat itulah kehancuran dimulai teman-teman ya. Jadi kebahagiaan kamu adalah tanggung jawab kamu sendiri. Jadi bebaskan hal-hal yang selama ini membatasi diri kamu ya. Dan lakukan saja yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Itu. Oke, teman-teman, ini adalah Aprilnya kamu ya di bulan ini ya, di bulan April ini. Semoga bulan April ini bisa dilalui dengan baik. Amin ya. Dan jumpa lagi nanti di bulan depan ya, teman-teman ya. So, kamu yang ketinggalan bisa lihat di playlist nantinya. Well, kita jumpa lagi next month dengan cerita-cerita dan bacaan bulanan yang pastinya jauh lebih dahsyat lagi. Amin, lebih baik lagi. Amin ya. Thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great month. Bye bye.